Assalamualaikum semuanya. Hai guys, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu sehat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 evaluasi pembelajaran kelas A. Di sini kami akan membahas 2 bab, yaitu bab 9, asesmen hasil belajar dengan pendekatan tradisional, dan bab 10, asesmen hasil belajar berbasis kompetensi. Kelompok 5 terdiri dari 6 anggota. Yang pertama, Anissa dengan NIM 15 13 61 90 08. Yang kedua, Elmi Putri Syawalia dengan NIM 15 13 61 90 10. Kemudian Muhammad Wahyu dengan NIM 15 13 61 90 11. Yang keempat, Maulana Abdul Malik 15 13 61 90 56. Kemudian yang kelima, Reza Oktavia dengan NIM 15 13 61 90 70. Dan yang terakhir, Rahayu Puspitasari dengan NIM 15 13 61 90 72. Bab 9, asesmen hasil belajar dengan pendekatan tradisional. A. Tes hasil belajar. Tes hasil belajar atau assessment test merupakan salah satu alat yang digunakan pendidik di sekolah atau pendidik di lembaga pendidikan tinggi untuk memahami tingkat keberhasilan peserta didik dalam belajar. Tingkat pencapaian ini akan tercermin dalam berbagai aspek, antara lain 1. Kognitif, yang meliputi mengingat, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan kreativitas. Kedua, efektif, meliputi penerimaan, partisipasi, evaluasi atau penentuan sikap value, pengorganisasian nilai atau organization, pembentukan pola atau karakterisasi nilai. Ketiga, psikomotor, meliputi persepsi, kesiapan atau mekanisme, respon terbimbing, gerakan atau respon terbiasa, adaptasi atau penyesuaian pola gerakan, dan originalitas. Model dasar penilaian atau asesmen hasil belajar dalam hubungannya dengan outcome belajar dan kegiatan pendidikan sebagai berikut. Asesmen hasil belajar mempunyai hubungan timbal balik dengan hasil atau outcomes belajar dan kegiatan belajar pembelajaran. Asesmen akan efektif apabila A. Berfokus pada proses, produk, dan person atau individu. B. Mewakili apa yang dipelajarkan dan apa yang diharapkan peserta didik. C. Menggunakan tipe pengukuran dan asesmen yang bervariasi dan beragam. D. Mudah diadministrasikan. Dan E. Menyediakan informasi untuk memperbaiki peserta didik dalam belajar. Asesmen hasil belajar hendaklah dilakukan secara berkelanjutan. Ini berarti bahwa asesmen dan evaluasi hasil belajar pada setiap bagian atau subbagian dalam keseluruhan materi kegiatan pembelajaran perlu dilakukan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tes hasil belajar, di samping untuk mengukur kemampuan peserta didik yang dilambangkan oleh angka sebagai data atau informasi, atau yang juga dapat digunakan untuk berbagai fungsi dan kegiatan atau bahan naik kelas, dapat juga digunakan untuk mengetahui kesiapan peserta didik dalam belajar, kesulitan atau kesukaran peserta didik dalam belajar, dan perbaikan pendidikan. Grenland pada tahun 1982 mengemukakan tes hasil belajar mensupport dan memperkuat komponen-komponen yang lain dalam proses pembelajaran. Sementara Hill pada tahun 1981 bahwa tes hasil belajar atau assessment test dirancang untuk mengukur apa yang telah dipelajari dalam bidang studi atau mata. Namun, beberapa hal yang menyedihkan dewasa ini adalah sebagai pendidik terjebak atau terperangkap
dalam asesmen dengan menampilkan hal-hal yang tidak menguntungkan, yaitu 1. Menilai apa yang paling mudah dinilai. Kedua, menaksir, lebih rendah dan kurang penting. Arti belajar dalam asesmen dibandingkan dengan kegiatan yang lain, sehingga nilai atau angka yang diberikan lebih tinggi yang seharusnya. Ketiga, kekuasaan pendidik di atas peserta didik, sehingga peserta didik tidak dilibatkan dalam asesmen, seperti self-assessment. Keempat, mengurangi arti belajar kepada apa yang dinilai, bukan pada aspek-aspek yang sesungguhnya harus dinilai dalam target belajar. B. Jenis-jenis hasil belajar. Tes hasil belajar dapat berupa yang pertama, tes hasil belajar yang telah distandardisasikan, yakni dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu yang pertama, tes hasil belajar umum yang telah distandardisasikan atau General Standardization Assessment Test. Tes ini dapat menunjukkan dan mengukur subjek matter atau mata pelajaran dan keterampilan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Salah satu contoh General Standardization Assessment Test yaitu Stanford Assessment Test yang terdiri dari vocabulary, reading comprehensive, word study skill, mathematics concept, mathematics computation, mathematics application, spelling, language, social science, listening comprehension. Yang kedua, tes hasil belajar khusus yang telah distandardisasikan dimaksudkan untuk merekam atau mengcover bidang studi khusus atau mata pelajaran seperti biologi, sejarah, matematik, atau ilmu pengetahuan sosial. Tes hasil belajar yang kedua yaitu tes hasil belajar buatan susunan guru atau pendidik. Tes susunan guru atau pendidik ini dapat berbentuk yang pertama, tes esai yang terdiri dari tes esai bebas serta tes esai terstruktur. Kedua, tes objektif terdiri dari beberapa tipe antara lain betul salah, pilihan ganda, menjodohkan, pilihan berganda, analisis hubungan, dan melengkapi. Yang ketiga, tes untuk kerja seperti recognition test, paper and pencil performance, dan simulated performance. Apabila ditinjau dari isi dan fungsinya, maka tes buatan guru atau pendidik dapat dikelompokkan ke dalam A. Tes penempatan, B. Tes diagnostik, C. Tes formatif, dan D. C. Prinsip-prinsip asesmen hasil belajar. Beberapa prinsip khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan tes hasil belajar sebagai berikut. 1. Tes yang disusun hendaklah betul-betul mengukur tujuan pendidikan. Pada waktu penyusunan satuan pelajaran, seorang guru di sekolah hendaklah membayangkan secara menyeluruh hubungan tujuan yang disusun dengan jenis pengukuran dan asesmen yang sesuai dengan fungsinya. Kedua, tes yang disusun merupakan sampel yang representatif dari semua materi pembelajaran. Dalam hal ini, pendidik atau guru perlu terlebih dahulu membuat kisi-kisi ujian atau blueprint atau table of specification yang akan memberikan gambaran lebih rinci tentang kawasan dan materi pembelajaran. 3. Bentuk atau format tes yang dipilih hendaklah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Banyak bentuk tes hasil belajar yang dapat digunakan, tetapi tiap-tiap bentuk tes mempunyai keterbatasan dan keuntungan sendiri-sendiri. Sehubungan dengan itu, tipe tes hasil belajar yang akan digunakan hendaklah dirancang dan dipilih sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Keempat, tes proses dan hasil belajar hendaklah seterandal mungkin. Dalam hal ini, penyusun tes hasil belajar perlu yang pertama, memperhatikan panjangnya tes yang disusun. Kedua, memperbaiki butir demi butir soal yang kurang tepat sehingga kualitas tes menjadi lebih baik. Ketiga, menyediakan butir soal yang dapat mewakili tingkah laku yang diukur. Keempat,
menguji cobakan tes yang telah disusun untuk mengetahui kesalahan atau error dan kemudian menyempurnakannya. D. Perencanaan dan penyusunan tes hasil. Tes belajar perlu dirancang secara baik dan mempunyai hubungan erat dengan tujuan pendidikan. Perencanaan ujian yang benar akan membantu memudahkan dalam penyusunan tes belajar yang sesungguhnya. 1. Penentuan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada prinsipnya mengandung arti pernyataan atau gambaran perubahan pada pengetahuan, pemahaman, sikap, tingkah laku, atau kondisi psikologis lainnya pada peserta didik, baik yang dapat dilihat langsung atau tidak, tetapi dapat diukur dan atau dinilai. Bloom tahun 1956 menyatakan ada 3 kawasan atau domain yang merupakan saran dalam merumuskan tujuan, yaitu A. Kawasan kognitif, merupakan kemampuan intelektual pada diri peserta didik dalam mengenal lingkungannya. Terdiri dari 6 jenis kemampuan, yaitu knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, dan evaluation. B. Kawasan afektif, menyangkut nilai dan aspek. Ada 5 aspek, yaitu 1. Penerimaan atau receiving, berkaitan dengan sikap penerimaan terhadap nilai-nilai. 2. Kemauan merespon atau responding, yaitu sikap dalam memberikan reaksi atau bereaksi terhadap sesuatu hal. 3. Penghayatan nilai atau valuing, kemampuan dan sikap untuk menerima nilai-nilai. 4. Pengorganisasian atau organization, yaitu kemampuan atas kemauan mengorganisasikan nilai dalam suatu sistem. 5. Karakter atau characterization, yakni sikap untuk membentuk diri dalam pola tertentu. C. Kawasan psikomotor, berhubungan dengan kemampuan menggiatkan, menggerakkan, dan mengordinasikan gerakan atau berhubungan erat dengan kegiatan otot yang menyebabkan gerakan pada tubuh. Di samping itu, beberapa komponen lain yang diperhatikan dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang baik adalah A. Peserta didik, dan B. Tingkah laku atau kisi-kisi ujian laku. Blueprint akan memberikan bantuan untuk menyiapkan tes sesuai dengan tujuan dan mewakili materi yang pernah diberikan dalam proses pendidikan atau kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh pendidik dalam bidang tertentu yang diujikan. Yang ketiga, langkah-langkah penyusunan tes hasil belajar. 1. Menetapkan tujuan penilaian atau assessment. 2. Mengembangkan spesifikasi atau blueprint. 3. Mengembangkan ruang lingkup tujuan. 4. Memilih tipe item atau butir soal. 5. Mempersiapkan penyusunan item atau butir soal. 6. Menyusun item atau butir soal. 7. Mereview item. 8. Mengadministrasikan tes. 9. Men-skor dan mengolah tes. 10. Ya, yang keempat ada komponen-komponen tes dan persiapan penyusunannya. A. Komponen tes tiap-tiap jenis tes terdiri dari 1. Buku tes atau lembar soal, yang kedua ada lembar jawaban, yang ketiga ada penulis jawaban, yang keempat ada pedoman penilaian. Kemudian yang B ada persiapan tes. Yang pertama ada menyusun tabel spesifikasi atau blueprint atau ujian. Yang kedua ada penyediaan kartu soal atau item card untuk setiap butir soal. Yang ketiga ada kesiapan penulisan soal dalam bidang materi yang akan diujikan serta pemahamannya dalam penyusunan soal yang baik. Kemudian yang keempat ada fasilitas penunjang lainnya seperti ruangan yang pantas, pena, dan pensil serta buku-buku referensi yang dibutuhkan. Kemudian yang E ada tes esai dan tes objektif. Ya, kemudian yang pertama ada tes esai dan tes objektif. Berikut adalah perbandingan kedua bentuk tes tersebut. Dia bisa dilihat pada tabel berikut. Kemudian yang kedua ada tes esai. Yang A yaitu hakikat tes esai. Ciri utama tes esai adalah peserta didik menggunakan bahasa dan kata-katanya sendiri dalam menjawab pertanyaan. Kemudian ada pertanyaan yang diajukan lebih bersifat umum dan sangat sedikit jumlahnya.
Kemudian yang B ada jenis-jenis tes esai. Yang pertama ada tes esai bebas dan yang kedua ada tes esai terstruktur. Kemudian C, aturan dalam menulis tes esai. Gunakan tes esai untuk menilai kemampuan yang kompleks. Batasi jawaban peserta didik, hubungkan pertanyaan yang disusun dengan hasil belajar terstruktur. Kemudian yang D ada kebaikan dan kelemahan tes esai. Yang pertama ada kebaikan tes esai. Pendidik mudah menyusun pertanyaan yang diberikan. Kemudian ada menghemat waktu dalam menyusun pertanyaan. Kemudian tidak membutuhkan fasilitas yang banyak. Sedangkan kelemahan tes ini adalah sering disertai unsur-unsur subjektif dalam penilaian, kurangnya kemampuan peserta didik dalam memahami isi. Ada memperbaiki tes esai. Tiap pertanyaan yang disusun dalam tes harus direncanakan dengan baik dan hendaknya diarahkan untuk menguji salah satu tujuan pembelajaran. Kemudian tiap pertanyaan hendaknya dirumuskan secara tepat, terbatas pada jawabannya, dan hendak spesifik. Yang F, beberapa saran dalam penulis tes esai. Beberapa syarat yang dianjurkan sebagai pedoman dalam penyusun tes esai yaitu yang pertama ada berikan pertanyaan atau soal bersifat terbatas sehingga para ahli akan setujui hanya ada satu jawaban yang lebih baik untuk pertanyaan tersebut. Yang kedua ada rumuskan secara jelas tugas peserta ujian dengan spesifik dan lengkap. Yang ketiga ada hindari memberikan sejumlah pertanyaan yang bersifat alternatif. Kemudian yang G ada langkah-langkah dalam skor tes. Sebelum skor setiap butir soal, pertimbangkan dulu jumlah kredit atau bobot untuk setiap butir soal. Gunakan pedoman atau evaluasi atau kunci jawaban dengan tepat. Hilangkan semua identitas peserta yang mengikuti ujian. 3. Tes objektif. A. Hakikat tes objektif. Tes objektif terdiri dari beberapa bentuk. Tiap bentuk mempunyai karakteristik tersendiri. Secara umum, karakteristik tes objektif sebagai berikut. Yang pertama ada pemeriksaan dapat dilakukan dengan objektif. Kemudian tes ini terstruktur dengan pola-pola yang lebih mengikat menurut tipe yang digunakan. Kemudian peserta didik tidak didesain untuk mengorganisasikan jawaban secara bebas. Kemudian soal-soal yang disusun ditata sedemikian rupa sehingga mewakili materi dan tujuan yang ingin diujikan. Kemudian prosedur penskoran ditentukan setelah tes itu selesai disusun, bukan setelah siap diujikan. Kemudian reliabilitas tes objektif dipengaruhi oleh panjang pendeknya teks yang disusun. Tes objektif terdiri dari beberapa jenis antara lain betul salah, pilihan jamak menjodohkan, bentuk kecuali, pilihan berganda melengkapi, dan analisis hubungan. Kemudian yang F ada pengadministrasian tes, penskoran, dan penentuan nilai. Pengadministrasian tes adalah bagaimana tes itu diberikan kepada tester atau dapat juga dengan pelaksanaan tes. Pelaksanaan yang tepat akan memberikan gambaran keadaan tester peserta didik yang diuji menurut yang sebenarnya. Karena itu, pelaksanaan tes perlu mendapat perhatian dari pendidik atau guru sekolah. Yang pertama yaitu ada persiapan dan pengadministrasian tes. Yang A, persiapan, kebanyakan atau reproduksi tes. Kemudian pengaturan tempat duduk dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan. Kemudian ada kerapian tes. Kemudian yang B ada pengadministrasian, memberikan penjelasan atau pengantar tentang ujian kalau perlu, membagikan naskah ujian dan lembar jawaban, melakukan pengawasan dengan baik, mengumpulkan kembali naskah dan lembar jawaban ujian setelah ujian selesai. 2. Penskoran. A. Skor untuk masing-masing item. Pada prinsipnya, untuk tipe tes objektif, tiap butir soal item akan diberikan nilai atau skor 1, kecuali penyusun tes melihat bahwa di antara item-item tersebut membuat tugas yang beratnya berbeda. Adapun cara kedua yaitu menggunakan bobot khusus untuk masing-masing item sesuai dengan berat ringannya beban. Untuk tes esai, skor tiap butir sangat ditentukan oleh bobot berat ringan atau sukar mudah atau penting tidaknya butir soal itu dalam keseluruhan materi belajar. Di samping itu, rentang nilai yang dipakai perlu diperhatikan apakah menggunakan
menggunakan skor 1-5 atau 1-10 atau 1-100. Kemudian yang B, mempertimbangkan faktor terbukaan. Selanjutnya perlu diperhatikan apakah dalam memberi skor itu akan digunakan hukuman atau tidak nantinya menyatakan dalam tunjuk ujian. Jika menerapkan hukuman, maka dalam men-skor tes hendaklah digunakan formula sebagai berikut. Skor mentah sama dengan B-S dibagi N-1. Keterangan B sama dengan jumlah item yang dijawab benar. S merupakan jumlah item yang dijawab tetapi salah. N jumlah kemungkinan jawaban yang ada pada setiap item. Ketiga, ada pengolahan dan penyajian data. Pengolahan skor menjadi nilai kumulatif, angka, atau nilai standar biasanya melalui prosedur statistik. Banyaknya konsep-konsep statistik yang perlu dipahami oleh pendidik atau evaluator sebelum mengolah skor mentah. Beberapa konsep tersebut ialah yang pertama ada skala pengukuran, kemudian ada distribusi frekuensi, ukuran kecenderungan sentral, ukuran penyimpangan, dan distribusi normal. G. Dua pendekatan penentuan lulus dalam asesmen hasil belajar. Pada sebab ini, terdapat perbedaan criterion reference assessment dengan non-reference assessment. Ada 10 perbedaan. Salah satu perbedaannya, dalam criterion reference assessment digunakan untuk mengukur tingkah laku yang dimiliki seseorang dengan merumuskan kawasan tingkah laku itu sebagai patokan atau mengutamakan pengujian. Sedangkan norm reference assessment digunakan untuk mengukur pengetahuan, kemampuan, dan tingkah laku peserta didik dengan menghormati penampilan tingkah laku orang lain dalam kelompok. 9 perbedaan lainnya mungkin bisa kalian masing-masing baca di PPT yang telah kami kirimkan. Selanjutnya ada penentuan lulus berdasarkan penilaian acuan patokan. Penilaian berdasarkan acuan patokan mempunyai standar lulus dari batas lulus sampai dengan gagal yang telah ditetapkan. Umpama, seseorang peserta didik baru dinyatakan lulus kalau ia menguasai 60% dari bahan ujian. Apabila nilainya di bawah itu, maka ia akan dinyatakan gagal. Selanjutnya, skor-skor yang berada di atas 60% tingkat keberhasilan dari keseluruhan bahan ujian disusun dan diklasifikasikan menurut sistem tertentu dan masing-masing tingkat diberi nilai tertentu. Misalnya, patokan yang dimaksudkan itu telah ditentukan sebagai berikut. Ada derajat dan ada nilai akhir. 90% sampai dengan 100% itu diberi nilai A. 80% sampai dengan 89% diberi nilai B. 60% sampai dengan 79% diberi nilai C. 60% sampai dengan 64% diberi nilai D. Dan di bawah 60% diberi nilai E atau tidak lulus. Selanjutnya yang kedua ada penentuan lulus berdasarkan penilaian acuan normal kelompok. Seandainya ingin menggunakan penilaian berdasarkan norma kelas, maka pendidik hendaklah mencari rata-rata kelompok dan standar deviasi. Kemudian ditentukan nilainya. Penilai acuan kelompok bukanlah penilaian berdasarkan kompetensi. Tinggi rendahnya nilai seseorang ditentukan kualitas kelasnya. Walaupun maksimum skor seharusnya 100, jika diberikan soal 100, namun kalau skor tertinggi di kelasnya hanya 50, maka yang bersangkutan tetap terbaik di kelasnya dalam mata ujian itu, meski penguasaannya dalam mata ujian tersebut sebenarnya hanya 1/2 dari yang diharapkan. H. Analisis soal dan pengembangan alat asesmen. Pengembangan alat asesmen pendidikan merupakan salah satu usaha untuk mendapatkan alat asesmen yang valid dan reliable, sehingga betul-betul dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari peserta ujian. 1. Tingkat kesukaran soal.
Tingkat kesukaran suatu item tidak berlaku universal, tetapi hanya berlaku untuk kelompok yang dikenai oleh tes yang dimaksudkan. Berikut ada langkah-langkah dalam analisis soal. A. Susun lembar jawaban yang telah diskor dengan menempatkan skor paling tinggi di atas dan paling bawah adalah skor yang paling rendah. B. 27% jawaban dari kelompok yang mendapatkan skor tinggi atau kelompok pintar dan 27% dari kelompok yang mendapatkan skor kurang atau paling rendah. Pengambilan 7% dari kelompok atas mulai dari atas sekali merupakan kelompok pintar, dan pengambilan 27% dari bawah mulai dari yang paling bawah merupakan kelompok kurang. C. Ambil lembaran jawaban mereka yang termasuk 27% pintar dan 27% kurang. Masukkan isi jawaban mereka ke dalam lembaran jawaban analisis soal. D. Tentukan peserta didik yang menjawab benar dalam setiap item, baik dalam kelompok pintar maupun kelompok kurang. Langkah berikutnya yaitu mencari delta nilai yang didapat dalam tabel composite graph for determining student ability or delta item. Yang kedua ada daya pembeda. Daya pembeda dari suatu item dinyatakan dalam bilangan desimal dan berkisar antara 0 sampai dengan 1. Langkah-langkah dalam menentukan daya pembeda sebagai berikut. Yang pertama itu ada menentukan skor masing-masing peserta didik sesuai dengan pedoman evaluasi yang telah ditetapkan. Yang kedua ada bagi kelompok itu menjadi 2 kelompok berdasarkan skor yang mereka dapat. Terus yang ketiga ada apabila jumlah kelompok besar, ambillah 27% dari kelompok pintar dan dimulai dengan nilai tertinggi. Selanjutnya, ambil pula 27% dari kelompok kurang pintar dan dimulai dari nilai terendah. Contohnya bisa dilihat pada gambar. Yang keempat itu adalah masukkan masing-masing lembar jawaban pada kartu analisis soal menurut kelompoknya, seperti mencari tingkat kesukaran soal. Yang kelima ada menghitung presentasi kelompok pintar yang menjawab benar dan presentasi kelompok kurang pintar yang menjawab benar dengan rumus sebagai berikut ditampilkan dengan contoh menggunakan data yang telah diisi pada waktu mencari tingkat kesukaran soal. Presentasi kelompok pintar dan kurang pintar dapat dicari dengan rumus yang tadi dan mendapatkan hasil PH sama dengan 27,1 dan PL-nya 14,07. Langkah ke-6 adalah mencari korelasi berserial atau RBIS dengan jalan menggunakan tabel normalized biserial coefficient of correlation. Langkah-langkah dalam mencari RBIS itu pada tabel adalah pada lajur atas atau horizontal cari angka 27 atau mendekati 27. Kemudian untuk lajur vertikal cari angka 14. Tarik garis vertikal dari angka 26 dan garis horizontal dari angka 14. Kedua garis itu akan berpotongan pada angka 18. Jadi RBIS untuk nomor 1 adalah 0,18. Dan langkah terakhir yaitu membandingkan RBIS yang didapat dengan tabel daya pembeda. Contohnya sebagai berikut nih. Nah, dengan daya pembeda 0,18 berarti daya pembeda itu jatuh pada kategori kurang. Ini berarti item nomor 1 tidak dapat membedakan antara kelompok yang pintar dan kelompok yang kurang pintar. Berikut ada cara lain yang dapat digunakan untuk mencari daya pembeda, yaitu dengan rumus daya pembeda atau DP sama dengan JP per NP dikurang JK per NK atau PP dikurang PK dengan keterangan sebagai berikut.
teman itu tersimpan dengan baik dalam suatu file. Butir-butir soal ditulis pada kartu-kartu lepas sehingga mudah diambil saat diperlukan. Beberapa informasi yang perlu diterapkan pada kartu itu sebagai berikut. Pada bagian depan, 1. Aspek yang ditanyakan, 2. Bidang studi atau mata pelajaran atau mata kuliah, 3. Tanggal pada saat ditulis, 4. Penulis soal dan pengulasnya, 5. Bunyi soal, 6. C. Contohnya kalian bisa lihat. Pada bagian belakang, hendaknya diserahkan pula analisis soal yang pernah dilakukan setiap kali digunakan. Berikut lihat pada tabel. Selanjutnya kita masuk pada bab 10, asesmen hasil belajar berbasis kompetensi. A. Pengertian kompetensi. Kompetensi merupakan perpaduan skill, tingkah laku, dan pengetahuan serta nilai-nilai dasar yang dapat didemonstrasikan atau direfleksikan dalam kebiasaan dan kemampuan berpikir dan bertindak peserta didik sebagai yang dicapai melalui kegiatan mengajar yang bermakna dan penuh arti. Oleh karena itu, kompetensi dapat berupa A. Akademik, B. Penguasaan keterampilan, C. Pendidikan sikap dan sistem dalam bertindak, D. Peragaan untuk kerja. Dengan demikian, kompetensi merupakan kombinasi akademik, keterampilan, nilai, sikap, dan kecenderungan bertindak maupun perilaku yang ditampilkan peserta didik. Itu dapat muncul pada kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain. Selanjutnya B. Hubungan tujuan kurikulum dan asesmen belajar. Kurikulum merupakan seperangkat rencana, kompetensi, dan prestasi belajar yang harus dicapai peserta didik, kegiatan pembelajaran dan pengalaman belajar, serta evaluasi dan pemberdayaan sumber belajar. Oleh karena itu, untuk mencapai goal dibutuhkan bermacam kompetensi sebagai acuan dasar dalam belajar. Kurikulum berbasis kompetensi hendaklah dilaksanakan secara terpadu dalam proses pembelajaran, dan asesmen hasil belajar hendaklah menggunakan acuan patokan, yaitu standar pencapaian kompetensi, bukan non-reference assessment berdasarkan norma kelompok. Berikut diagram 8, hubungan tujuan proses belajar, pembelajaran, dan asesmen hasil belajar. Tujuan pendidikan dapat dinyatakan dalam bentuk A. Kompetensi kognitif, yaitu berupa 1. Deklaratif, 2. Prosedural, 3. konseptual. Selanjutnya B. Kompetensi afektif, selanjutnya C. Kompetensi psikomotor. C. Bentuk-bentuk asesmen hasil belajar berbasis kompetensi. Evaluasi belajar berdasarkan kompetensi bukan hanya mengacu pada ranah kognitif, melainkan juga ranah afektif dan psikomotor. Mengingat materi yang akan dinilai berbeda-beda, maka bentuk-bentuk evaluasi yang digunakan harus pula menyentuh aspek-aspek tersebut sesuai dengan materi masing-masing. Untuk itu, perlu dipahami dua konsep, yaitu Maximum Performance Evaluation dan Typical Performance Evaluation. Maximum Performance Evaluation merupakan evaluasi proses dan produk unjuk kerja yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian maksimum seseorang. Sedangkan Typical Performance Evaluation dimaksudkan untuk mengetahui sikap, nilai, atau kecenderungan bertindak dalam konteks tipe yang ada pada seseorang. Dalam kaitan itu, evaluasi belajar berbasis kompetensi membutuhkan prosedur dan ruang cakupan yang lebih kompleks, memasuki ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, proses dan produk belajar. Tes dan berbagai teknik lain untuk menilai performance, sikap, dan menilai keterampilan dapat dirancang khusus bersama dengan tes akademik, selagi kompetensi dan subkompetensi mata kuliah atau mata pelajaran yang diajarkan dijabarkan dalam tujuan pendidikan. Bentuknya dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing mata kuliah yang diajarkan. Umpama, mata kuliah metode penelitian. Apabila tujuan yang dirumuskan, mahasiswa mampu melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan dan konsep-konsep penelitian ilmiah, akan berbeda dengan apabila pendidiknya merumuskan tujuan kuliah, mahasiswa memahami konsep-konsep penelitian yang baik.
Perumusan tujuan yang pertama akan membawa peserta didik memiliki pengetahuan dan kemampuan melakukan penelitian yang sesungguhnya. Pada tujuan kedua, mungkin hanya tercapai akademik deklaratif, namun tidak sampai pada sikap meneliti maupun keterampilan meneliti di lapangan. Dengan contoh tersebut, pendidik atau guru di sekolah seharusnya merancang asesmen hasil belajar berbasis kompetensi dengan baik. Pada pendidik pertama, dalam contoh di atas, dengan tujuan utamanya mampu melakukan, maka asesmen hasil belajarnya harus ditujukan pada keterampilan melakukan atau melaksanakan penelitian. Dalam hal ini yang dinilai adalah kemampuan yang bersangkutan dalam melakukan penelitian. Penilaian dilakukan pada saat penelitian dilaksanakan dan berdasarkan laporan hasil penelitiannya. Pada contoh kedua, karena hanya kompetensi akademik deklaratif, maka pendidik memilih tipe asesmen sesuai dengan tujuan tersebut. Pendidik atau asesor hasil belajar berbasis kompetensi tidak boleh dan tidak mungkin merumuskan tujuan asesmennya di luar tujuan kompetensi yang telah ditetapkan dan patokan kriteria yang telah ditetapkan. Namun, karena berbagai keterbatasan, bentuk asesmen tersebut belum tentu dapat mengungkap makna kompetensi yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran atau indikator capaian atau keberhasilan yang sesungguhnya dari peserta didik. Oleh karena itu, perlu dilengkapi dengan asesmen portofolio yang bersumber dari tugas dan karya peserta didik. Peserta didik juga dapat menilai dirinya sendiri sehubungan dengan hasil belajar yang dicapainya berdasarkan kompetensi yang telah dirumuskan. D. Patokan dan penentuan lulus. Patokan untuk menentukan lulus atau tidaknya peserta didik telah ditetapkan sejak awal pada saat akan dimulai proses pembelajaran dan diketahui juga oleh peserta didik. Dengan kata lain, rubrik skor dibagikan atau diberitahukan kepada peserta didik sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Patokan itu biasanya dinyatakan dalam bentuk hasil belajar secara komprehensif. Seseorang akan dinyatakan lulus oleh penilai apabila ia telah menguasai kompetensi yang seharusnya ia kuasai, yang direfleksikannya dalam sikap, pengetahuan, unjuk kerja, kemampuan dan/atau keterangan yang telah dikuasai. Itu dia penjelasan dari kelompok 5. Terima kasih ya sudah menonton video kelompok kami. Semoga informasi yang ada di dalam video ini bermanfaat untuk kita semua. Selalu jaga kesehatan ya. Stay at home and stay kreatif. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.